Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhaiti Sembiring. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan mata kuliah Sistem Lingkungan Industri. Jalan-jalan ke USU, jangan lupa mampir ke Teknik Industri. Kami di sini berbagi ilmu, semoga pembelajar menikmati. Para pembelajar, pada video kali ini akan dibahas mengenai pengertian ekologi industri, konsep dan perangkat ekologi industri, penerapan ekologi industri, serta tantangan ekologi industri. Mari kita simak videonya ya. Terima kasih. Pengertian ekologi industri. Meningkatnya pertumbuhan sektor industri secara kualitatif dan kuantitatif dengan latar belakang meningkatnya konsumsi masyarakat sejalan dengan kecenderungan demografi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Fenomena ini mencerminkan sebuah kemampuan alam untuk menyediakan bahan baku dan juga kemampuan lingkungan dalam mempertahankan kondisi optimal untuk mengatasi aliran bahan dan produk baru dengan sifat yang tidak diinginkan akibat produksi yang multitahap dalam sistem industri. Ekologi industri merupakan salah satu bentuk konsep efisiensi proses yang lebih memperhatikan integrasi antar proses industri daripada hanya berfokus pada unit-unit di dalam proses tersebut. Hal ini karena limbah dari satu proses industri dapat menjadi bahan mentah dari proses industri lainnya. Ekologi industri adalah bidang ilmiah yang secara sistematis memeriksa penggunaan dan aliran material dan energi yang terhubung dengan produk, proses, ekonomi, dan industri. Menjadikan industri sebagai ekosistem buatan manusia yang fungsinya mirip dengan ekosistem alam merupakan maksud dari ekologi industri. Artinya, produk antara dari satu proses atau limbah digunakan sebagai input bagi proses lain yang akan menghasilkan produk lain. Ekologi industri memanfaatkan prinsip-prinsip ekosistem alami, berubah dari sistem linear menjadi siklus tertutup. Ekologi industri digunakan sebagai alat untuk pembangunan berkelanjutan. Pada ekologi industri diterapkan karakteristik dari sistem ekologi alam ke dalam sistem industri, yang menerapkan kualitas kerangka alam normal ke dalam kerangka modern. Untuk itu digunakan beberapa cara yang berbeda, yakni yang pertama, menghubungkan bisnis individu ke ekosistem industri melalui penciptaan lingkaran tertutup melalui daur ulang dan penggunaan. Kemudian memanfaatkan penggunaan energi dan material secara maksimal, mengurangi produksi limbah seminimal mungkin, dan memanfaatkan limbah sebagai bahan baku produk. Yang kedua, menyeimbangkan informasi mengenai hasil dengan batas sistem biologis biasa, yakni penurunan berat alami yang ditimbulkan oleh datangnya energi dari material ke habitat umum. Yang ketiga, memikirkan kembali bagaimana energi dan bahan industri digunakan. Langkah yang dilakukan adalah mengubah proses untuk menggunakan dengan sehingga
Langkah yang dilakukan adalah mengubah proses untuk menggunakan lebih sedikit energi. Juga dapat dilakukan melalui perancangan produk dan mengubah teknologi untuk mengurangi penggunaan material. Selain itu, juga dengan melakukan dematerialisasi. Yang keempat, mengembangkan strategi dengan sudut pandang yang ditarik dari pengembangan kerangka kerja industri. Selanjutnya, memasukkan persyaratan sosial dan ekonomi masyarakat setempat ke dalam desain industri. Hal ini dapat dilakukan melalui pemanfaatan kesempatan kerja lokal dan pertumbuhan bisnis, serta melakukan investasi berkala dalam program masyarakat. Para pembelajar, ekosistem industri dan ekologi industri salinglah berkaitan, namun juga terdapat perbedaan antara keduanya. Perbedaan utama antara ekologi industri dan ekosistem industri adalah ekologi industri berfokus pada pengurangan dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan, sedangkan ekosistem industri memanfaatkan sistem alam untuk menciptakan produk dan layanan yang berkelanjutan. Ekosistem industri memiliki model terintegrasi yang terdiri dari meminimalkan timbulnya limbah, kemudian mengubah limbah menjadi bahan mentah, lalu mengoptimalkan penggunaan energi dan material. Para pembelajar, berikut akan kita bahas konsep dan perangkat ekologi industri. Konsep dan alat ekologi industri antara lain adalah rencana akomodasi ramah lingkungan, keberlanjutan, substitusi teknologi, peningkatan akuntabilitas produsen, lingkungan dan pengambilan keputusan, peningkatan produktivitas, penelitian siklus alam, kerjasama industri, lingkaran tertutup, analisa mengenai aliran material dan energi, dematerialisasi, kebijakan tentang lingkungan dan orientasi produk, dan kebijakan ekonomi yang berdampak pada lingkungan. Baiklah, selanjutnya mari kita bahas beberapa perangkat dari ekologi industri. Di antaranya, yang pertama itu ekodesain. Hal ini berarti desain ramah lingkungan, yaitu desain untuk lingkungan, desain untuk daur ulang, dan desain untuk pembongkaran. Komponen-komponen dari konsep pengembangan baru, integrasi fungsi produk, dematerialisasi, pembagian penggunaan produk, dan optimalisasi fungsi produk. Pada saat kita membuat desain ramah lingkungan, maka hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan bahan. Kemudian yang kedua, mengurangi dampak terhadap lingkungan.
Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya yang lebih sedikit, perbaikan prosedur penciptaan, kemajuan kerangka penyebaran, pemanfaatan produk yang memiliki dampak yang lebih kecil terhadap lingkungan, dan peningkatan kehidupan awal, serta peningkatan akhir kehidupan. Berikutnya adalah ekoefisiensi industri. Hal ini merupakan sebuah kegiatan yang memberikan manfaat secara ekonomi dan lingkungan. Hal-hal yang termaksud di dalamnya adalah dematerialisasi, yakni mengurangi material-material yang digunakan untuk produksi setiap kebutuhan besar dan administrasi. Kemudian, konservasi energi, yakni melalui pengurangan jumlah energi yang dibutuhkan untuk setiap produksi sebuah produk atau jasa. Kemudian membatasi penggunaan B3 yang sering juga dikatakan sebagai Restriction of Hazardous Substance or ROHS. Hal ini berarti dilakukannya pembatasan penyebaran zat yang beracun. Monkey. Selanjutnya, pemulihan, daur ulang, dan penggunaan kembali. Yang kelima adalah sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya terbarukan secara maksimal juga terus dilakukan. Selanjutnya, analisis siklus hidup. Sini dilakukan perluasan kegunaan suatu produk dengan melakukan studi siklus hidup produk. Yang ketujuh adalah kekuatan aset, yakni meningkatkan kekuatan penggunaan barang dan administrasi. Produksi bersih di industri.
Para pembelajar, tujuan produksi bersih adalah berusaha keras untuk melestarikan sumber daya dan energi, serta meningkatkan efisiensi produksi dan jasa. Kemudian, meningkatkan kualitas lingkungan dengan mengurangi limbah dan mengurangi dampak lingkungan selama daur hidup produk. Para pembelajar, berikut ini adalah prinsip-prinsip produksi bersih yang harus dimiliki. Yang pertama, elimination, treating, reduce, reuse, recycle, recovery, dan reclaim. Salah satu penerapannya yaitu good housekeeping yang merupakan pengendalian penggantian bahan baku, modifikasi peralatan, dan proses penggantian teknologi yang baik. Tantangan ekologi industri.
Menghadapi berbagai tantangan industri dewasa ini, maka dihadirkan konsep ekologi industri, yaitu suatu konsep yang bertujuan untuk menerapkan suatu sistem ekologi di industri. Konsep ini dapat diterapkan dengan sukses pada kelompok industri manufaktur yang berlokasi di sebuah kawasan industri yang dikenal sebagai Taman Eko-Industri. Hasilnya adalah sebuah prioritas untuk pembangunan strategi ekologi industri berbasis kawasan, khususnya pelaksanaan usaha berbahan alam yang terkoordinasi dengan zona untuk migrasi modern ke kawasan modern. Para pembelajar, pencapaian upaya terpadu untuk mengimplementasikan kawasan modern berbasis biologis dengan migrasi modern ke kawasan modern haruslah didasarkan pada beberapa variabel. Konsistensi peraturan perundang-undangan merupakan faktor yang paling signifikan. Industri manufaktur merupakan salah satu sektor asing terbesar penghasil devisa bagi perekonomian nasional. Namun, sektor ini berada di bawah tekanan karena kontribusinya yang tinggi terhadap penurunan kualitas lingkungan dan ketergantungan yang relatif tinggi pada sumber daya alam. Selama industri manufaktur melihat limbah yang dihasilkannya sebagai beban yang jika ditanggulangi sepenuhnya akan mampu menurunkan daya saing industri, gagasan penting yang dikenal sebagai pembangunan berkelanjutan telah muncul sebagai akibat dari meningkatnya perhatian terhadap isu-isu lingkungan. Dari buku Our Common Future tahun 1987 oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan, terdapat definisi pembangunan berkelanjutan, yaitu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Salah satu tantangan yang dihadapi dunia pada abad ke-21 adalah konsumsi sumber daya alam secara bersamaan. Akibatnya akan terjadi penurunan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh meluasnya penggunaan sistem produksi industri. Setelah 10 tahun pelaksanaan, ternyata tujuan yang diinginkan, terutama upaya pengembangan industri hijau, belum tercapai. Tingginya tingkat pencemaran udara atau tercemarnya sungai-sungai
khususnya di perkotaan, merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan acuan. Kita saksikan fakta yang dicantumkan sebagai berikut ya. Para pembelajar, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengembangan kawasan industri berbasis ekologi. Terdapat 5 teknik perbaikan kawasan industri berbasis ekologi, yakni para pembelajar, program pelaksanaan relokasi industri ke kawasan industri dan pengembangan KIBE secara terpadu antara lain: yang pertama, penyusunan dan penegakan peraturan dan undang-undang, kemudian peraturan dan undang-undang yang dilakukan secara konsisten, selanjutnya pendanaan pemerintah untuk penelitian dan pengembangan di lembaga penelitian dan pusat penelitian pendidikan tinggi, kemudian motivasi biaya, penyiapan sarana dan prasarana pendukung, yayasan penunjang lembaga pendidikan formal dan non-formal, membuat iklim keamanan dan permintaan, serta penghapusan pencurian dan pemerasan. Beberapa hal yang perlu didukung agar pelaksanaan KIBE terintegrasi berhasil dengan melakukan relokasi industri ke kawasan industri. Konsistensi hukum dan peraturan merupakan faktor yang paling penting. Para pembelajar, jika masing-masing industri di kawasan terbuka dan terhubung dengan baik satu sama lain, maka kawasan ekoindustri dapat berjalan dengan baik pula. Untuk situasi ini diperlukan pemahaman bersama sehubungan dengan administrasi domain modern bersama dengan tetap berpegang pada standar ekonomi dan kesejahteraan alam. Demikianlah hal-hal yang dapat dibahas pada video kali ini. Mudah-mudahan dengan menelisik referensi-referensi dan video-video yang terkait dengan materi ini, kita semuanya akan mendapatkan pemahaman dan pengetahuan yang lebih mendalam lagi. Mohon maaf bila masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.